Halo pemirsa Nusantara, kembali lagi bersama saya Dr. Brian Adang dalam acara Bincang-Bincang Tumbuh Kembang Buah Hati. Dalam diskusi virtual kita hari ini, telah hadir juga salah satu orang tua yaitu Ibu Eka. Halo Ibu Eka, apa kabar? Halo dok, baik. Baik, untuk ayah bunda di rumah, hari ini di Bincang-Bincang Tumbuh Kembang Anak kali ini, kita akan membahas tentang cara menstimulasi tumbuh kembang anak, khususnya pada aspek gerak kasarnya. Topik simulasi kali ini adalah kemampuan anak usia 6 tahun dalam menangkap bola. Berdasarkan KPSP, salah satu aktivitas yang perlu mampu dilakukan anak untuk menandakan kemampuan gerak kasar yang sudah berkembang sesuai dengan usia adalah menangkap bola seukuran bola tenis dengan kedua tangannya tanpa bantuan. Apakah Ibu Eka sudah pernah mencobanya dengan Dani? Pernahnya bola basket yang kecil gitu dok, tapi itu juga dia masih takut-takut untuk menangkapnya. Jadi menghindar, dan mukanya malah tidak mau menatap bola yang datang, karena takut terkena. Kalau melempar, sudah lancar belum Bu? Sudah dok, kalau melempar. Di rumah saya ada bola yang ring basketnya kecil itu, dia suka sekali mainnya. Oke, bagus itu Bu. Anak perlu memiliki kemampuan untuk melempar bola terlebih dahulu sebelum menangkap bola. Lalu harus bagaimana ya dok melatihnya, kalau anaknya saja takut sama bola? Sebenarnya banyak loh Bu, aktivitas-aktivitas yang dapat melatih kemampuan anak menangkap bola. Wah, apa saja itu dok? Saya akan menampilkan contoh kegiatan lewat video ya. Berikut videonya. Di aktivitas pertama ini, kita akan melatih koordinasi mata dan tangannya. Di sini, anak berlatih untuk mempertahankan perhatiannya pada pergerakan balon dan menggerakkan tangannya yang memegang raket ke arah bola bergerak. Selanjutnya, di aktivitas kedua ini, kita masih melatih hal yang sama. Anak berlatih untuk mengolah informasi visual yang ia dapatkan, contohnya pergerakan bola, untuk memprediksi ke arah mana ia harus menggerakkan tangannya. Aktivitas ini lebih mudah dibandingkan menangkap bola yang melayang, karena ia hanya perlu memperkirakan kanan dan kiri, tidak perlu memperhatikan atas dan bawah. Berikut contoh aktivitas yang lain. Aktivitas ketiga ini lebih sulit dari aktivitas-aktivitas sebelumnya, karena pergerakan bola akan lebih cepat dan dia harus menggunakan tangannya sendiri, yang mana permukaannya lebih kecil dibandingkan saat mengenakan bola dengan raket. Bola yang besar ini akan mempengaruhi anak untuk menangkapnya, sehingga anak dapat fokus berlatih untuk mengantisipasi kemana bola akan terpantul. Aktivitas yang terakhir ini contoh untuk mengajarkan anak untuk menangkap benda yang lebih kecil. Di sini, saya menggunakan balon yang diisi dengan tepung. Pertama-tama, biarkan anak yang terlebih dahulu melemparnya, agar ia dapat melihat cara kita menangkapnya. Ajarkan menggunakan dua tangan terlebih dahulu dan bersiap-siap. Saat orang tua akan melempar, usahakan hitung dulu 1-3 agar anak dapat bersiap-siap. Dapat dilihat, ketika percobaan pertama anak menangkap, ia terlalu mundur. Ia sadar untuk memajukan badannya lagi saat akan menangkap bola. Jika anak belum menyadarinya, orang tua dapat menjelaskan kepada anak agar ia dapat memperbaikinya. Di usaha kedua, terlihat kesalahannya adalah ancang-ancang tangannya yang terlalu lebar. Selanjutnya, orang tua dapat mengajarkan untuk tidak perlu terlalu lebar menyiapkan tangannya ketika benda yang akan ia tangkap berukuran kecil. Dari aktivitas ini, anak juga belajar mengeksplor berbagai cara menangkap bola dan mempelajari kesalahannya untuk menemukan cara yang lebih tepat. Nah, untuk ayah bunda di rumah, mungkin ada yang memiliki masalah serupa dengan anak Ibu Eka? Cara seperti di video tadi dapat dicoba dengan terlebih dahulu mengajarkan anak menangkap bola yang sedikit lebih besar, agar mudah ditangkap dan bola berbahan yang lebih ringan agar anak tidak takut menangkapnya. Nanti, perlahan-lahan ketika anak sudah semakin lancar menangkap bolanya, ganti dengan bola yang semakin sulit ditangkap. Oke dok, tapi memangnya kenapa sih bermain menangkap bola kecil seperti itu sangat penting untuk dilatih? Menangkap bola ini banyak sekali loh manfaatnya. Menangkap bola melatih koordinasi tubuh dan matanya, kemampuan perencanaan gerak, kekuatan otot, fokus, ketangkasan, hingga melatih indera proprioseptif anak. Untuk anak dapat menangkap bola, ia perlu fokus memperhatikan kemana bola itu bergerak, merencanakan gerakan yang tepat untuk menangkapnya dengan kesadaran akan tubuhnya, dan menggerakkan tubuhnya ke arah bola yang ia lihat. Kekuatan tulang dan otot juga diperlukan agar ia dapat memberhentikan bola yang menyentuh tangannya. Indera proprioseptif itu apa dok? Proprioseptif merupakan indera yang membuat kita dapat merasakan posisi,
postur, dan pergerakan tubuh kita. Hal ini juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan kita. Indera ini merupakan indera yang tidak sadar kita miliki, tapi sangat penting dan sangat digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Kemampuan proprioseptif dalam menangkap bola membantu anak untuk memperkirakan seberapa jauh ia harus mengulurkan tangannya untuk menangkap bola dan seberapa rapat ia perlu menggerakkan kedua tangannya. Wah, saya baru tahu dok. Jadi hal seperti itu perlu dilatih ya? Betul sekali Bu Eka. Perlahan saja tingkatkan kesulitannya agar kepercayaan diri anak juga dapat meningkat. Kemampuan menangkap biasanya baru dapat dikuasai ketika kemampuan melempar sudah dapat dilakukan dengan baik oleh anak. Jika dilatih secara rutin, kemampuan anak pasti akan meningkat. Namun, jika di usia 72 bulan anak sudah dilatih namun tidak ada peningkatan dalam kemampuan menangkap, dalam hal menangkap bola seukuran dan seberat bola tenis dengan kedua tangannya, maka segera konsultasikan dengan ahlinya agar segera dicari titik masalahnya.